Halo, selamat datang dan terima kasih atas waktunya. Saya Bagus Hanafi, dan pada presentasi ini saya akan memaparkan proyek final project Developing Standard Operating Procedure and Comprehensive Reporting sebagai bagian dari Data Governance Specialist Project Based Internship di Ragamin Academy. Fokus dari proyek ini adalah merancang SOP dan workflow baru untuk proses request handling, mulai dari analisis kasus, audit dataset, hingga implementasi solusi berbasis Google Workspace. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas operasional, memastikan alur kerja yang lebih terstruktur, serta mendukung proses monitoring dan evaluasi data secara real-time. Nantinya, saya akan menunjukkan bagaimana SOP ini bekerja, bagaimana workflow data governance disusun, dan bagaimana prototype tools dapat membantu otomatisasi validasi data, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Perkenalkan, saya Bagus Hanafi. Background saya adalah ilmu tanah dari UNS, dan pengalaman saya banyak berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data dari lapangan maupun laboratorium. Saat ini saya sedang switch career ke bidang data dan sudah bekerja sebagai freelance research data analyst sejak tahun 2025. Saya sangat tertarik dengan bagaimana data bisa membantu merapikan proses dan membuat keputusan lebih cepat. Pada presentasi ini, saya sudah menyusun alur pembahasan agar sistematis dan mudah diikuti. Pertama, saya akan menjelaskan konteks dan kasus yang menjadi latar belakang proyek ini. Hal ini penting untuk memahami permasalahan mendasar yang dihadapi oleh perusahaan edutech dalam mengolah data feedback dari berbagai program pembelajaran. Kedua, saya akan menunjukkan struktur data dan gambaran umum dataset yang digunakan dalam analisis. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana karakter dan format data berbeda antar program. Selanjutnya, saya akan melakukan audit kualitas data yang mencakup identifikasi duplikasi, inkonsistensi, missing value, serta potensi risiko keamanan data. Tahapan ini menjadi fondasi agar dataset dapat digunakan dengan akurat. Kemudian, saya akan masuk ke tahap exploratory data analysis untuk menemukan pola penting, tren, dan masalah mendasar dalam data. Setelah itu, saya akan sajikan temuan utama dalam bentuk visualisasi dan interpretasi. Dan terakhir, saya akan menyampaikan rekomendasi, workflow solusi, dan output prototype tools yang saya rancang sebagai implementasi data governance. Untuk memulai analisis proyek ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konteks kasus yang terjadi di perusahaan edutech tersebut. Perusahaan secara rutin mengumpulkan data feedback dari setiap sesi pelatihan. Tujuannya adalah untuk memonitor kualitas training, kinerja mentor, dan kepuasan peserta. Namun, setiap program memiliki struktur data, indikator, dan format pelaporan yang berbeda. Perbedaan ini akhirnya menimbulkan beberapa masalah utama. Di antaranya adalah data yang tersebar di berbagai folder dan file, format yang tidak konsisten, adanya duplikasi data, dan tidak adanya sistem pemantauan terpusat. Hal ini membuat proses analisis menjadi sulit dilakukan secara real-time dan menyulitkan manajemen untuk melakukan evaluasi lintas program. Selain itu, beberapa inisiatif awal seperti pembuatan dashboard pun belum menyelesaikan masalah. Karena ketika semua tim pelatihan digabung dalam satu dashboard, informasi yang dihasilkan justru menjadi kurang fokus. Karena itu, fokus proyek ini adalah untuk mengevaluasi dataset yang tersedia, mengidentifikasi permasalahan kualitas data, dan menyusun pendekatan data governance yang lebih sistematis agar terstruktur data dan proses monitoring dapat berjalan jauh lebih efektif. Pada dataset yang digunakan dalam analisis ini, terdapat 3 kategori program, yaitu online, webinar, dan offline. Masing-masing memiliki struktur dan indikator data yang berbeda, sehingga langkah pertama yang saya lakukan adalah mengelompokkan variabel sesuai jenis datanya. Di sini saya membagi variabel menjadi 4 kategori utama: identifier seperti email dan nama, karakteristik, demografis, kemudian rating, dan feedback text. Pembagian struktur ini membantu untuk memetakan kualitas data dan menentukan pendekatan cleaning yang tepat sebelum masuk ke tahap analisis lebih lanjut.
Selanjutnya, saya melakukan pemeriksaan kualitas data pada ketiga dataset. Hasil audit menunjukkan beberapa isu utama yang berdampak pada konsistensi dan utilisasi data. Pertama, saya menemukan adanya duplikasi entry di keseluruhan program. Ini menyebabkan adanya respon ganda dari user yang sama, sehingga berpotensi menimbulkan double counting dan bias pada pengukuran performa. Kedua, terdapat missing data pada file yang bersifat kritikal, seperti email, timestamp, dan kategori program. Metadata yang diperlukan untuk analisis belum tersedia, sehingga insight yang dihasilkan tidak dapat langsung digunakan tanpa proses cleaning terlebih dahulu. Ketiga, ada indikasi inkonsistensi antara nilai kuantitatif dan feedback text. Misalnya, rating yang rendah tetapi feedback sangat positif, dan sebaliknya. Hal ini mengindikasikan adanya variasi kualitas input dari peserta. Dari sisi keamanan data, semua nama pribadi sudah dimasking menjadi user ID, sehingga sudah sesuai praktik privasi data. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa ada risiko yang dapat mempengaruhi validitas evaluasi program, sehingga diperlukan standarisasi data dan workflow yang lebih terstruktur. Pada slide ini, saya akan menjelaskan hasil dari exploratory data analysis untuk dataset yang pertama, yaitu online program. Pada online program, kita menemukan performa kepuasan paling rendah dibandingkan program lainnya. Rata-rata skor berada di 2,91 dari 5. Kemudian indikator terlemah adalah interaktivitas dan penguasaan materi. Sementara itu, responsivitas justru menjadi indikator tertinggi. Visualisasi ini memperlihatkan pola anomali. Mentor mampu merespon dengan cepat dan cukup aktif dalam komunikasi dasar, namun tidak berhasil membangun dinamika kelas dan kedalaman materi. Insight ini menunjukkan bahwa fungsi mentor masih cenderung administratif, bukan mendukung learning depth yang diharapkan peserta. Artinya, engagement perlu diperkuat, terutama pada sesi diskusi dan penyampaian materi. Selanjutnya, untuk program webinar menjadi juara pada sisi loyalitas pelanggan, terlihat dari skor NPS yang sangat tinggi, yaitu 82. Ini mengindikasikan pembicara dan format penyampaian materi mampu membangun engagement yang kuat. Namun, ketika kita lihat dari perspektif peningkatan kompetensi peserta, terjadi gap. Meskipun topiknya cukup baik, aspek paling lemah justru adalah kemampuan webinar untuk meningkatkan keterampilan peserta. Hal ini diperkuat oleh skor rendah pada aspek penjelasan tujuan, yang menunjukkan bahwa ekspektasi hasil belajar tidak ditetapkan dengan jelas. Artinya, webinar lebih berfungsi sebagai medium pemaparan inspiratif, bukan pelatihan teknis yang memberikan hasil belajar yang terukur. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa webinar kita sukses sebagai sarana engagement, tetapi belum efektif sebagai training tool. Untuk program offline menunjukkan performa yang sangat solid. NPS berada di angka 78, menunjukkan loyalitas peserta yang tinggi. Ini berarti secara keseluruhan mereka menilai program ini sangat bernilai. Namun, ketika kita masuk ke level tutor, kita melihat sebuah paradoks. Beberapa tutor yang sangat ahli secara teknis memiliki skor expertise yang sangat tinggi, yaitu di tutor 4 dan tutor 10. Tetapi kemampuan menjelaskan materi justru sangat rendah. Sebaliknya, tutor 1 yang expertise-nya moderat justru memiliki skor kemampuan menjelaskan yang kuat. Ini menunjukkan adanya fenomena yang disebut expertise trap, di mana tutor ahli sangat kuat di konten tetapi kesulitan dalam delivery. Implikasinya jelas, kurikulumnya sudah tepat, tetapi eksekusi tutor perlu diperbaiki. Solusinya bukan mengganti desain program,
melainkan memperkuat pelatihan pedagogi untuk tutor ahli. Jika kita melihat ketiga program secara berdampingan, pola besarnya sangat jelas. Pada online program, isu utamanya adalah interactivity bottleneck. Peserta merasa komunikasi berjalan dengan baik, namun sesi pembelajaran tidak cukup interaktif untuk mendorong pemahaman yang lebih dalam. Pada webinar program, kita menemukan fenomena engagement lebih besar daripada skill transfer. Peserta sangat menikmati sesi dan memberikan skor loyalitas yang tinggi, tetapi peningkatan kompetensi masih rendah karena format sesi lebih dominan ke penyampaian satu arah. Kemudian pada offline program muncul expertise trap. Tutor dengan kompetensi teknis tinggi justru memiliki skor penyampaian materi yang rendah, sehingga materi yang sebenarnya kuat tidak diterjemahkan menjadi pengalaman belajar yang efektif. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa akar masalah terbesar bukan berada pada konten atau kurikulumnya, tetapi pada kualitas delivery dan learning experience di masing-masing format pembelajaran. Untuk memastikan proses berjalan konsisten dan terukur, saya merancang sebuah workflow operasional yang menjadi fondasi dari SOP baru. Workflow data governance yang menunjukkan alur mulai dari distribusi template standar oleh data owner, kemudian input data, validasi kualitas oleh data steward, kontrol akses dan proteksi PII oleh data custodian, hingga akhirnya data yang bersih dilaporkan ke manajemen oleh data analyst. Workflow ini mendefinisikan alur kerja end-to-end, mulai dari identifikasi kebutuhan channel komunikasi yang digunakan, pengelolaan progres dan SLA, hingga evaluasi hasil dan perbaikan berkelanjutan. Setiap tahap memiliki titik kontrol yang jelas, siapa yang bertanggung jawab, serta trigger untuk beralih ke tahap berikutnya. Dengan cara ini, proses menjadi lebih transparan, mudah dimonitor, dan meminimalkan interaksi yang tidak perlu. Workflow ini juga sudah terintegrasi dengan mekanisme pelaporan dan dashboard operasional, sehingga performa dapat dilacak secara real-time untuk detail teknis berupa template SOP dalam bentuk tabel checklist tersedia pada slide supporting material and links di bagian akhir presentasi. Setelah workflow operasional dirancang, langkah selanjutnya adalah memastikan mekanismenya dapat dijalankan tanpa bergantung pada kedisiplinan manual pengguna. Untuk itu, saya mengembangkan sebuah prototype tools berbasis Google Sheet yang berfungsi sebagai mesin otomasi validasi data. Tools ini bekerja dengan pendekatan 3 lapisan, yaitu input, kemudian engine logic, dan yang terakhir adalah dashboard. Pada tahap input, pengguna cukup mengetikkan data pada form yang sudah dibatasi pilihannya. Ini memastikan struktur datanya selalu sesuai standar sejak awal. Di lapisan engine logic, sistem otomasi melakukan fungsi pemrosesan seperti pengecekan duplikasi, anomali, dan format yang tidak sesuai standar. Disinilah kontrol kualitas terjadi. Jika data gagal, validasi sistem melakukan reject. Namun, jika lolos, data masuk ke tahap berikutnya tanpa perlu intervensi. Tahap terakhir adalah dashboard monitoring, di mana performa kualitas data divisualisasikan secara real-time dalam bentuk skor, grafik, dan indikator quality check. Dengan alur otomatis ini, proses data cleaning menjadi sebuah hal yang lebih cepat, lebih akurat, dan minim human error. Prototipe ini bukan hanya pelengkap SOP, tetapi berfungsi sebagai enabler sistem yang memastikan proses data governance berjalan konsisten
detail teknis serta link untuk pencoba toolsnya dapat dilihat pada slide supporting material and link di bagian akhir presentasi. Dari keseluruhan analisis dan temuan EDA, kita menemukan bahwa akar permasalahan utama tidak berada pada konten atau kurikulumnya, tetapi pada eksekusi dan delivery learning experience. Masing-masing channel memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pendekatannya tidak bisa diseragamkan. Untuk program online, prioritas utama adalah revitalisasi mentor. Responsif saja tidak cukup. Standar baru rekrutmen harus mencakup micro-teaching agar mentor dapat menguasai dinamika kelas dan interaksi. Selanjutnya, untuk program offline, kompetensi tutor ahli merupakan aset strategis yang dimiliki oleh organisasi. Karena itu, solusinya bukan mengganti mentor, akan tetapi memperkuat aspek pedagogi dasar, komunikasi, dan manajemen waktu untuk mengatasi fenomena expertise trap. Dan untuk program webinar, fokusnya bukan lagi engagement semata, tetapi outcome-based design. Learning objective harus dinyatakan dengan jelas sejak awal, agar persepsi peningkatan skill menjadi lebih kuat. Dari sisi sistem, mekanisme monitoring harus dipisahkan untuk tiap channel, agar hasil evaluasi lebih adil dan tidak bias seperti sebelumnya. Dan seluruh rekomendasi ini tidak berdiri sendiri. Solusi ini telah saya turunkan menjadi implementasi operasional dalam bentuk SOP, tata kelola data, dan prototype tools di slide sebelumnya. SOP memberikan struktur kerja dan pembagian peran dari hulu hingga hilir, sedangkan prototype tools mengotomatisasikan validasi untuk mengurangi human error dan menjaga kualitas data. Dengan pendekatan ini, evaluasi bukan sekadar laporan, tetapi berubah menjadi sistem navigasi strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan bisnis. Semua dokumen pendukung dapat diakses pada tautan berikut: dataset mentah dan data processingnya, kemudian dashboard monitoring, SOP workflow, serta prototype tools yang digunakan untuk implementasi. Materi ini bisa dipakai untuk review lebih lanjut atau sebagai dasar pengembangan pada fase berikutnya. Dengan data yang lebih terstruktur, kita tidak hanya menemukan masalah, tetapi juga arah solusinya. Semoga hasil analisis ini menjadi pijakan untuk pengembangan program yang lebih berdampak ke depan. Saya Bagus Hanafi, terima kasih.